Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, kali ini saya mau masak rendang daging sapi. Nah, menurut saya ini bumbunya tuh enak banget ya, menyerap sampai dagingnya. Terus juga teksturnya itu bener-bener lembut banget. Nah, sekarang kita langsung aja ya teman-teman bikin dan siapin bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah siapkan daging sapi yaitu 2 kg. Ini dipotongnya jangan terlalu kecil, takutnya hancur nanti ya. Soalnya kan dimasaknya lama. Kemudian di sini ada santan. Ini santannya 1 liter ya, santan kental. Lalu ditambah dengan air 2 liter. Nah, lalu ini bumbunya saya pakai cabai keriting merah secukupnya, juga cabai merah besar secukupnya. Nah, kalau teman-teman pengen pedas boleh tambahin lagi cabenya. Nah, ini ada bawang merah ya, lalu bawang putih, dan pakai sedikit jahe, daun jeruk, dan juga daun kunyit ya. Ini salah satu penambah aroma si rendangnya itu jadi wangi dan juga enak. Dan ini ada serai secukupnya. Lalu ini ada ketumbar ya, pakainya yang bijian. Lalu ini ada kapulaga dan kemiri. Lalu ini ada kayu manis, terus juga lengkuas dan daun salam. Pakai secukupnya aja ya. Dan ini juga ada gula pasir, garam, kemudian ada penyedap ayam atau sapi dan juga merica. Dan yang terakhir ini ada kelapa parut. Saya pakai kelapa parut kering. Nah, ini nanti mau disangrai ya teman-teman. Nah, kita langsung aja bikin. Sekarang saya mau bikin yang pertama, yaitu menyangrai dulu kelapa parutnya. Nah, kalau teman-teman nggak ada kelapa parut kering, bisa pakai kelapa parut yang basah ya. Nah, ini disangrainya itu pakai api yang kecil aja, sambil diaduk-aduk gini ya, supaya nggak gosong. Nah, disangrainya itu sampai kuning agak kecoklatan ya teman-teman. Pokoknya warnanya tuh merata kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini udah cukup, nanti bisa diangkat. Nah, lalu kita blender ya teman-teman sampai halus banget. Nah, ini udah di blender ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita bikin bumbu halusnya. Nah, ini masukin aja semuanya, itu bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, jahe, kapulaga, daun jeruk, daun kunyit ya, terus juga serai. Serainya dipotong-potong kecil dulu ya teman-teman. Nih saya masukin aja ke dalam satu baskom biar cepet, terus tambahin air atau boleh juga tambahin sama minyak ya, supaya gampang buat bikinnya. Nih dihalusin sampai halus. Lalu masukin ini cabai merahnya semuanya. Lalu kita halusin lagi ya sampai halus bumbunya. Nah, kalau misalkan sudah, kita langsung tumis aja. Nah, di sini saya pakai secukupnya minyak goreng. Lalu tumis bumbunya. Nah, tumisnya itu sampai benar-benar matang dulu ya si bumbunya, supaya nggak bau langu ya teman-teman. Nah, ini ditumisnya sambil diaduk-aduk ya teman-teman, supaya nggak gosong. Ini pakai apinya api sedang aja. Nah, ini wanginya tuh bener-bener wangi banget ya teman-teman. Nah, habis ini kita masukin ini teman-teman lengkuas. Nah, sebelumnya digeprek dulu ya, supaya nanti si wangi lengkuasnya itu menyebar pas dimasak. Nah, ini masukin lengkuasnya. Terus juga masukin daun salam dan juga kayu manis. Lalu kita masak dulu sebentar. Nah, bumbunya udah matang ya teman-teman. Nah, ini kita masukin aja semua daging sapinya. Lalu kita masak dulu sebentar aja sampai si daging sapinya itu berubah warna ya. Terus ini bumbunya juga diaduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini warnanya udah berubah, jadi nggak ada lagi ada darah-darahnya gitu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, tinggal masukin aja santannya ya.
Kalau santannya udah masuk, nah ini masaknya itu harus sambil diaduk-aduk ya teman-teman, supaya si santannya itu nggak pecah. Nah diaduk-aduk sampai si santannya mendidih. Lalu kita tambahkan aja ini bumbu-bumbunya, garam, gula pasir, penyedap, terus merica dan juga kelapa yang sudah disangrai, yang sudah dihalusin. Nih, lalu kita masak. Nah, ini masaknya pakai api sedang aja ya, teman-teman. Jangan lupa cicipin dulu ya rasanya. Barangkali ada yang kurang gula, garam atau yang lainnya. Nah, ini airnya udah agak menyusut ya teman-teman, tapi ini masih belum ya, soalnya saya pengen yang lebih agak kering lagi si rendangnya. Oh ya, terus juga tadi ada bumbu yang kelewat, itu pala. Di sini saya pakai setengah butir pala, lalu ini diiris halus banget ya. Nah, masukin, lalu kita masak lagi. Nah, jangan lupa masaknya terus aja sambil diaduk ya. Nih saya pakai api sedang. Nah, ini rendangnya udah jadi, kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadinya. Tadi udah cobain, ini rasanya menurut saya pas banget. Terus juga aromanya itu wangi banget ya, rempahnya tuh kerasa gitu. Terus dagingnya juga empuk banget. Nah, kalau misalkan udah mateng, ini tinggal diangkat aja ya. Nah, ini rendangnya saya diamkan dulu semalaman ya teman-teman. Soalnya saya lebih suka makan rendang itu yang didiamkan dulu semalaman, terus paginya itu dimasak lagi sebentar. Jadi si rasanya itu ada apa ya, beda gitu. Jadi lebih enak lagi gitu. Terus si bumbunya juga lebih menyerap. Nah, kalau teman-teman suka dengan cara membuat rendang ini, silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Semoga resep yang sederhana ini bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkunjung, yang sudah menonton dari awal sampai akhir, yang sudah mensubscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.